Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah, kembali kita bisa berjumpa di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian kita seputar fikih jenazah. Kita masih membahas beberapa perkara yang terkait tentang mengkafani jenazah. Kemarin sampai saya bawakan buku-bukunya ya, biar nggak dianggap ngarang saya, ya Pak. Jadi saya hanya sekedar menukil lalu menjelaskan. Ini langsung bukunya yang saya punya saja ini. Yang saya punya. Yang pertama Kitab Al-Mumti'. Yang kedua Shahih Fiqh Sunnah Sayyid Kamal Al-Mumti' Shalih bin Al-Utsaimin. Terus ini Asy-Syarh Al-Kabir. Asy-Syarh Al-Kabir Ibnu Qudamah. Ya, ini ada beberapa Ibnu Qudamah. Jadi bedanya cetakan sekarang sama yang lama seperti ini Pak, ya. Kalau yang lama ini mirip susunannya kayak kitab kuning ya, kayak kitab kuning. Cuma ini kertasnya nggak kuning, putih, tapi bentuk tulisannya sama itunya mirip. Nah, kalau modern seperti ini udah sistematis, dibuatkan ada apa namanya, cetak merah, tulisan merah, dan kemudian ada poin-poinnya, itu lebih gampang kita paham. Kalau tidak salah kemarin sampai masalah ya, dari mana sumber kain kafan itu ya diambilkan. Kemarin bahwa asalnya adalah dari harta si mayit. Adapun kalau dia berwasiat maka dia boleh mengambil kafan dari selain harta si mayit, misalkan dari satu komunitas atau lembaga sosial atau yayasan yang menyediakan, bahkan dari hukumah ya, dari pemerintah pusat, misalkan lewat Depak, kalau dia ada satu unit khusus yang terkait pengurusan jenazah bagi masyarakat umum, maka diperbolehkan ya, selama dia tidak berwasiat. Kalau dia berwasiat supaya dia memakai kain kafan dari hartanya sendiri, maka itu wajib ditunaikan. Lalu kemudian kain kafan kalau si mayit itu memiliki hutang. Di sini disebutkan fatakfinu muqaddamun ala kulli syai'in. Jadi kafan itu kan kain, maka ini terkait harta. Sekalipun terlihat sepele tidak berharga, cuma 3 lapis kain, mungkin harganya cuma berapa? Ya, 150 atau 200 ribu. Tapi para ulama menyimpulkan bahwa fatakfinu muqaddamun ala kulli syai'in, bahwa kafan itu harus didahulukan dari
segala sesuatu yang terkait dengan mayit. Artinya apa di sini? Bahkan muqaddaman ala dainin. Bahkan dia harus didahulukan kalau si mayit punya hutang. Ada orang dia meninggal tidak punya harta sama sekali. Katakanlah dia punya satu motor atau punya satu kambing, satu-satunya kambing. Rumahnya masih mondok, lalu kemudian dia tidak punya sawah, tidak punya harta yang lainnya, cuma kambing yang ada di belakang rumahnya, tapi ternyata kambing itu pun menjadi jaminan atas hutang yang dia miliki. Ya, misalkan dia pinjam kepada tetangganya, fulan saya pinjam uang 1 juta, jaminannya adalah kambing. Nah, misalkan seperti itu. Sebelum kambing itu dijual untuk membayar hutangnya yang disediakan sebagai jaminan, kemudian dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia tinggalkan, maka di sini kata para ulama fatakfinu muqaddamun ala dainin, maka kain kafan yang diambilkan dari hartanya itu tetap lebih diutamakan daripada untuk membayar hutangnya. Misalkan di sini, wa ala hadza falau khalafa ar-rajulu syatan laisa lahu ghairaha marhunatan bidainin alaihi. Ada orang dia meninggalkan kambing, dia punya kambing di belakang rumah, yang dia tinggalkan dia punya kambing, lalu dia meninggal, ternyata kambing ini sudah menjadi jaminan atas hutang yang dia miliki. Walam najid kafanan illa idza bi'na hadhihi syah wastarayna biqimatiha kafanan fatuba'u wa nastari lahu kafanan li'anna al-kafan mimma tata'allaqu bihi hajat asy-syakhsi khassatan fayuqaddamu ala kulli syai'in. Nah, di sini andai orang tersebut, si mayit tersebut, dia tidak punya harta, dan untuk mendapatkan kain kafan itu tidak lain dan tidak bukan hanya harus dengan menjual kambingnya, maka kambing itu yang sebenarnya adalah untuk jaminan hutangnya harus dia jual untuk beli kain kafan. Nah, ini ya, penting nih. Jadi kalau tidak ada kafan sama sekali, tidak punya uang, tidak punya tabungan, lalu kemudian adanya kambing yang itu sebenarnya adalah untuk membayar hutang, maka kambing itu dijual, wastarayna biqimatiha kafanan, maka kita ambil dari hasil jual beli itu, ya, dari harga yang sudah kita dapatkan, dari uang yang sudah kita peroleh untuk membeli kain kafan. Artinya kain kafan itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada untuk membayar hutang. Nah, baru sisanya dia bayarkan hutangnya. Ini yang pertama. Jadi ini perlu kita jelaskan karena para ulama membahas masalah ini supaya tidak mungkin di kehidupan nyata terjadi, bisa jadi terjadi ya. Memang ada beberapa orang-orang yang begitu kekurangan ya. Lalu kemudian kain kafan yang berjahit ini bagaimana? Nah, kain kafan yang berjahit ada hadisnya panjang itu. Kain kafan yang berjahit. Hukum asalnya bahwa kain kafan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi itu dia dikafani dengan 3 lapis kain kafan tanpa jahit. Karena disebutkan wala imamata wala qamisa, tidak memakai imamah dan tidak memakai komis. Komis itu gamis ya, itu Nabi. Ketika Nabi dikain kafani, maka Nabi hanya diselimuti dengan kain kafan yang lebar, tidak ada gamis. Gamis otomatis kan berjahit, ataupun imamah yang dililitkan. Nah, ini imamah ya, imamah yang dililitkan. Maka bagaimana kalau ada yang berjahit? Kalau ada yang berjahit, ini disebutkan di sini bahwa idza kanat thiyabuhu taqumu bil wajib. Kalau mencukupi
artinya sudah memenuhi hal yang wajib, maka itu boleh. Tapi khilaful aula, ini menyelisihi yang lebih utama. Artinya ini juga membahas masalah bolehkah laki-laki itu ketika dikafani itu memakai gamis dan memakai imamah. Itu kan. Para ulama menyebutkan itu boleh. Jadi dia memakai gamis, memakai imamah yang dililitkan, ya, dililitkan ke kepala, itu imamah untuk menutup kepalanya. Lalu kemudian memakai gamis. Ya, kayak jubah gitu ya, pakai jubah yang baju panjang itu ya. Para ulama mengatakan itu boleh dan itu pun berjahit. Maka kalau itu takumu bil wajib, memenuhi hal yang wajib, artinya bisa menutup aurat dan semuanya bisa tertutupi, maka itu boleh. Tapi catatan di sini adalah khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Karena Nabi SAW itu dikafani dengan 3 lapis kain kafan berwarna putih, tidak berjahit, lalu kemudian wala imamata wala qamisa, tidak ada imamah dan tidak ada qamis. Tapi artinya itu ketika misalkan suatu saat kita melihat, loh kok ini orang memakai gamis gitu, maka itu tidak masalah. Tapi gamisnya bukan di luar, Pak, ya. Gamis itu yang pertama, bukan yang terakhir setelah dililit baru pakai gamis, ya. Itu kebalik kayak Superman, ya, itu nggak boleh. Jadi gamis dulu, gamis itu memakai gamis gini, nah, auratnya tertutup, kemudian memakai imamah, kemudian lapis yang kedua, nah, lembar yang kedua ditutupkan, kemudian lembar yang ketiga ditutupkan. Artinya gamisnya itu di dalam, maka itu boleh. Apa yang mendukung hadis ini atau masalah ini? Ini ada hadis yang panjang. Hadisnya sudah disebutkan di awal-awal dulu tentang masalah mensolatkan orang munafik. Kalau nggak salah, masalah apa dulu itu ya? Tidak bolehnya mensolatnya orang munafik kalau tidak salah. Nah, ini terkait hadis Abdullah bin Ubay. Nah, kita sudah paham bersama bahwa Abdullah bin Ubay termasuk dedengkot orang munafik ketika itu. Tapi putranya yang bernama Abdullah, dia adalah orang yang baik, ya, muslim soleh dia. Dia bukan orang munafik. Lalu kemudian putranya ini, lamma tuwfiya Abdullah bin Ubay, jaa ibnuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Ubay dia meninggal dunia, jaa ibnuhu, maka kemudian putranya itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, ya Rasulullah, a'tini qamisaka ukaffinhu fihi wa shalli alaihi wastaghfir lahu. Nah, ini ya. Lalu Abdullah, putranya dari siapa? Abdullah bin Ubay, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berikan komismu kepada kami. Berikan kain gamis atau baju gamismu kepada kami, ukaffinhu fihi, untuk kami gunakan mengkafani ayah kami, wa shalli alaihi, salatilah jenazah ayah kami, dan mintakanlah ampun kepada Allah terhadap jenazah kami. Fa'a'tahu qamisahu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gamisnya kepada Abdullah. Wa qala, kemudian ada seseorang sahabat yang lain. Oh bukan, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, idza faraghta minhu fa'adhinna, jika engkau telah selesai dari mengkafani ayahnya, ya, setelah selesai dikafani, fa'adhinna, maka beritahu kami. Falamma faragha adanahu, maka tatkala mereka selesai mengkafani Abdullah bin Ubay, adanahu, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan, faja'a liyusalli alaihi fazadabahu Umaru. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang karena dia kafannya sudah selesai, sudah dikain kafani. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diminta di awal supaya diberitahu kalau sudah selesai dikafani. Rasulullah pun datang menuju ke jenazahnya,
lalu kemudian mensolatkan jenazahnya. Ketika itu jadzabahu Umar menarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Umar berkata, "Alaisa qad nahakallahu an tusalli 'alal munafiqin?" Bukankah Allah telah melarang engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensolati orang-orang munafik? Maka kemudian dia mengeluarkan ya, atau membacakan ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan fala yaghfirullahu lahum fanazalat. Jadi Nabi SAW tetap mensolatkan Abdullah bin Ubay dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ini bagaimana mulianya akhlak Nabi SAW. Engkau memintakan ampun kepada mereka orang-orang munafik atau engkau tidak memintakan ampun untuk mereka? In tastaghfir lahum 70 maratan, jika engkau memintakan ampun untuk mereka orang-orang munafik sebanyak 70 kali, fala yaghfirullahu lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka orang-orang munafik. Dari ayat ini Rasulullah menyimpulkan, saya akan tetap berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah buat mereka, buat si munafik ini. Lalu kemudian turunlah ayat wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Ini menjadi asbabun nuzul ya. Jadi ada ayat kemudian dimaknai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mau memintakan ampun kepada orang munafik ataupun tidak, sampai pun engkau memintakan ampun sebanyak 70 kali, Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik. Tapi dari ayat ini Rasulullah menyimpulkan bahwa sekalipun Allah mengatakan seperti itu, aku akan tetap berusaha untuk memintakan ampun kepada Allah supaya diampuni dosa-dosanya ya. Artinya begitu mulianya, karena orang munafik itu zahirnya sholat bersama kita, dia berperang bersama kita, makan bersama kita, tapi batinnya itu dia benci kepada Islam. Maka kemudian turun ayat ini ya. Ini menjadi sebabnya, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, jangan pernah engkau wahai Muhammad mensolatkan salah seorang di antara mereka. Nah, ini berarti sudah turun larangan. Kalau tadi istaghfir lahum aw tastaghfir lahum itu tidak ada larangan, pilihan memintakan ampun atau tidak, maka tidak ada larangan di situ untuk mensolatkan. Nah, di sini sudah jelas wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri, dan janganlah engkau berdiri di samping kuburnya. Fataraqas salata alaihim. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat orang-orang munafik, jenazah orang-orang munafik. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana putranya meminta komis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta baju gamis, baju berjahit, tapi itu dipakai dalam posisi paling dalam ya, paling dalam, baru kemudian dililitkan yang kedua, lapis yang ketiga, maka itu boleh. Nah, ini tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang ya. Sebagian itu ada yang berkreasi bahwa kain kafannya itu dibuat berjahit, kemudian dibuatkan untuk talinya sekalian, leher, posisi perut dan seterusnya, dan kemudian dipakaikan. Itu menyulitkan. Itu susah memang ya, susah. Maka yang paling simpel itu adalah tidak berjahit. Nah, karena itu Nabi SAW pun demikian, dikafani tanpa ada yang berjahit, tanpa ada imamah, tanpa ada gamis. Andai ada yang melakukan demikian khilaful aula, tapi itu bukan perbuatan haram. Itu hanya menyelisih yang lebih utama ya, menyelisih yang lebih utama. Satu, di samping itu menyelisih yang lebih utama, yang kedua menyulitkan kita ketika memakaikan. Karena ketika sudah meninggal itu kaku, susah. Untuk melepaskan saja susah, apalagi memakaikan. Nah, maka ini tidak perlulah kita melakukan hal ini. Tapi ini perlu disampaikan supaya kita tidak salah paham. Misalkan melihat ada hal-hal semacam ini, maka ini tidak mengapa. Tapi ini menyelisihi yang lebih utama. Ini yang kedua ya, yang kedua. Lalu kemudian
Yang ketiga, fungsi daripada tali kain kafan. Tali kain kafan. Nah, cara dulu sudah kita praktekkan bahwa cara untuk menyelimutkan kain kafan adalah satu persatu, kanan dulu, kemudian kiri. Lalu kemudian lapis yang kedua kanan lagi, selang-seling, kiri, kanan, kiri. Jadi tidak boleh dipahami bahwa menyelimutkannya itu adalah 3 lapis sekaligus. Tidak boleh. Karena ini tidak kuat. Artinya fungsi dari kain kafan sendiri adalah untuk menutup aurat. Menutup aurat. Nah, ketika kita langsung menutupkan 3 lapis, misalkan yang kanan, kemudian lapis yang kiri, ketika salah satu itu tertarik, maka semuanya akan tertarik. Nah, berbeda ketika satu lapis kanan ditindihkan di atasnya lapis kiri, kemudian lapis kanan, lapis kiri, yang kedua lapis kanan, lapis kiri. Nah, maka itu akan lebih kuat karena saling menguatkan. Seperti kita masang bata, itu kan harus selang-seling, ya, selang-seling, tidak boleh sama. Nah, kemudian setelah itu diselang-seling, maka untuk menguatkan yang kedua adalah dengan mengikatkan tali kain kafan. Tidak ada batasan jumlahnya. Tidak ada batasan jumlahnya. Lalu kemudian setelah fungsi, ya, fungsi tali kain kafan ini fungsinya adalah untuk membantu ketika jenazah diusung itu tidak terlepas, ya, ininya kain kafannya, kemudian auratnya tersingkap. Maka kalau fungsi ini sudah selesai, artinya sudah terpenuhi, sudah sampai liang lahat, artinya sudah tidak dibawa lagi itu jenazah, sudah selesai fungsi dari tali kain kafan, maka di sini dilepas. Nah, ketika dikuburkan itu, istadalla fi syarh bi atharin an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Mas'ud dia berkata, "Idza adkhaltumul mayyital qabra fa khallul 'aqda." Jadi ada athar tidak ada dari satu hadis yang menyebutkan dari Nabi SAW. Kalau tidak ada, tapi kemudian para sahabat mengerjakan ini ataupun menyampaikan ini dan tidak diingkari oleh Nabi SAW, maka itu boleh diamalkan. Di dalam kitab syarah ini disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan, "Idza adkhaltumul mayyita," jika engkau memasukkan mayit al-qabr ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan, fahallul 'aqda, maka kemudian talinya itu dilepas. Makanya tidak boleh tali mati, ya, diikatnya di pinggir sebelah kiri itu dengan tali hidup, ya, tali hidup. Nah, karena dia masih bisa dilepas. Ya. Walau faradha annahu nusya an tuhalla, andai dia lupa tidak dilepas, talinya ini tidak dilepas, padahal fungsi dari tali kain kafan itu sudah terpenuhi, adalah untuk menjaga supaya tidak tersingkapnya aurat jenazah atau tidak terlepasnya kain kafan ketika diusung. Maka andai dia lupa tidak melepasnya, thumma dzakaru an kurbin, kalau waktunya masih dekat, maka boleh fa inal mayyita yunbashu min ajli an tuhalla hadhihi al-qad. Jadi kalau waktunya masih dekat, baru selesai diuruk, lupa, kemudian dia ingat, oh iya talinya belum dilepas, maka boleh dia digali lagi kemudian dilepas, ya, dilepas. Wallahu a'lam apa artinya tidak ada bumbu-bumbu lain, ya, selain karena memang ada athar dari Abdullah bin Mas'ud bahwa sebaiknya tali kain kafan itu dilepas setelah selesai dikuburkan, ya, dilepas. Jadi tidak ada bumbu-bumbu tambahan-tambahan lain, kalau tidak dilepas kemudian jadi pocong gitu, ya, lalu kemudian digali lagi karena takut jadi pocong. Nah, itu keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Jadi karena ini dia mengamalkan athar dari Abdullah bin Mas'ud, maka kalau selesai dikuburkan, tali kain kafan dilepas, baru kemudian ditutup itu liang lahat, diuruk. Andai lupa, maka boleh digali kembali, lalu kemudian dilepas itu tali kafan, kemudian diuruk kembali.
Artinya tidak ada keyakinan bahwa kalau tidak dilepas nanti jadi pocong, jadi apa, jadi hantu dan semacamnya. Tidak ada. Ini keyakinan yang perlu kita luruskan. Lalu kemudian yang keempat kayaknya kemarin ini sudah sempat disinggung ya. Kalau tali kain kafan atau kain kafan itu sendiri, talinya ya, kemudian disobek, kain kafannya disobek gitu. Kemarin sudah ya dijelaskan, maka itu boleh. Ya, sebagian ulama mengatakan itu boleh, terlebih kalau jenazahnya itu jenazah katakanlah di masyarakat itu dikenal orang yang soleh, Pak Kiai, Pak Ustadz ataupun apa yang dikenal soleh. Tapi di situ masih kental keyakinan bahwa kain kafan itu bisa menjadi jimat yang ampuh. Nah, itu sebagian ulama itu membolehkan bahwa kain kafan itu setelah dikuburkan disobek. Nah, karena menurut mereka ya, katanya gitu kalau sudah disobek itu sudah hilang kekuatan mistiknya itu ya, kekuatan itunya sudah hilang. Jadi sebagian ulama mengatakan idza khifa minan nabashi fa innaha tukhraq ya. Al-lafaif. Jadi kalau takut kain kafannya itu nanti diambil, digali kemudian diambil, dirampas, dicuri, maka boleh disobek. Boleh disobek setelah dikuburkan disobek. Tapi jangan sampai tersingkap auratnya, hanya sekedarnya saja. Tapi yang lebih utama adalah tidak perlu, ya, tidak perlu. Ya, tidak perlu karena tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Ini hanya ijtihad para ulama. Lalu kemudian tentang jumlah kain kafan laki-laki dan perempuan. Dulu sudah disampaikan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, di sini ada sebuah kaidah bahwa annal asla tasawir rijalu wan nisa'u fil ahkami syar'iyyah. Bahwa hukum asalnya laki-laki dan perempuan itu tidak ada bedanya di dalam masalah hukum-hukum syariat. Tidak ada bedanya. Semuanya statusnya sama. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, dirikan salat, maka laki-laki perempuan dia mendapatkan khitab yang sama, perintah yang sama untuk mengerjakan salat. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perempuan dibedakan dari laki-laki, laki-laki dibedakan dari perempuan, maka laki-laki perempuan statusnya sama di dalam menjalankan syariat, ya. Sama, tidak ada bedanya. Nah, misalkan puasa, ya, dia puasa kemudian safar, laki-laki perempuan punya kesempatan, punya opsi dia untuk berbuka di tengah jalan, sama, laki-laki dan perempuan sama. Tapi ketika ada dalil yang dia menunjukkan bahwa perempuan dibedakan dari laki-laki, maka ini ada perbedaan. Terkadang perempuan dibedakan, terkadang laki-laki dibedakan di beberapa hukum syariat. Nah, terkait masalah kain kafan ini, maka perempuan sama dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Tapi ternyata ada hadis yang lemah, hadis dhaif, tapi sebagian ulama mengamalkan hadis ini. Mengamalkan hadis dhaif selama tidak lemah sekali maka boleh. Maka waktu itu kita praktekkan ada 5 lapis kain kafan untuk perempuan. Selain itu bahwa selain ada hadis sekalipun itu lemah dan mendukung pendapat ini, yang kedua secara logika menurut sebagian para ulama bahwa perempuan itu auratnya lebih banyak dibanding laki-laki. Ya. Kalau ketika hidupnya itu wajib untuk ditutupi karena jumlah auratnya lebih banyak, maka ketika mati pun dia juga masih berhak untuk ditutupi auratnya. Ya. Maka sebagian madhab dia memilih kalau perempuan itu 5 lapis kain kafan. Nah, maka ini kita perlu tahu masalah ini. Ya. Ketika misalkan ada keluarga memilih dia 5 saja kain kafannya, maka ada baju, ada izar bawah untuk sarung atau untuk rok, kemudian untuk khimar, penutup kepala ataupun kerudung. Baru kemudian lapis ini yang paling bawah, kemudian lapis lagi yang paling bawah untuk menyelimutkan semuanya. Itu caranya. Lalu kemudian kain kafan itu harus baru atau yang sudah usang. Di sini ya.
Di sini disebutkan wal mustahabbu ayyukaffana fi jadidin illa an yusiyal mayyitu bi ghairihi. Nah, ini. Apakah perlu harus yang baru atau tidak perlu yang baru, ya, yang lama gitu. Yang sudah mungkin warnanya sudah agak kusam gitu misalkan putihnya. Menurut Ibnu Qudamah bahwa yang mustahab yang dianjurkan itu adalah yang baru. Yang baru itu yang dianjurkan. Ini berdasarkan keumuman sabda Nabi SAW. Ditambah lagi Nabi mengatakan idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu. Ya, jika kalian mengkafani saudara kalian maka perbaguslah kain kafannya. Nah, falyuhassin kafanahu itu bukan yang mahal. Kain kafan yang bagus menurut Nabi di sini maksudnya para ulama menjelaskan bukan yang mahal. Lalu kemudian yang bagus di sini yang dimaksud adalah yang lebar, yang luas, yang lebar yang menutupi seluruh auratnya. Dan ada makna yang dimaksud adalah yang baru, karena yang baru itu termasuk sesuatu yang bagus. Nah, maka Ibnu Qudamah memilih pendapat bahwa kain kafan sebaiknya yang baru. Nah, kecuali kalau si mayit pernah berwasiat, dia menyimpan kain kafan lalu kemudian disimpan di dalam lemari, dia sampaikan ke anaknya, nanti kalau aku mati kain kafani aku dengan ini, pakaikan aku kafan dengan ini, dengan kain ini. Maka itu wajib ditunaikan, tidak perlu beli yang baru. Ya. Ditambah lagi ada perkataan dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dia pernah berkata, "Kaffinuni fi thawbai hadaini, fa innal hayya ahwaju ilal jadidi minal mayyit wa innama hiya lil muhlati wat turab." Ya. Kalau pendapat Abu Bakar As-Siddiq tidak perlu yang baru menurut beliau. Jadi dia sudah menyiapkan baju khusus, dia menyiapkan kain untuk kafannya, maka dia mengatakan kaffinuni fi thawbai hadaini, maka kafanilah aku dengan dua lapis kain ini. Ada dua baju, lapis atau kafanilah aku dengan dua kain ini. Fa innal hayya ahwaju ilal jadid, jangan kafani aku dengan kain yang baru, karena yang hidup itu dia lebih berhak untuk memakai yang baru daripada yang mati. Adapun wa innama hiya lil muhlah, sementara kain itu hanyalah untuk makanan cacing dan tanah saja menurut beliau. Jadi beliau itu tidak memilih pendapat bahwa yang dianjurkan adalah yang baru. Nah, ini monggo silakan ya. Kalau berarti di sini masuk masalah ini ya, masuk masalah apa tadi ini? Dengar di sini. Masalah hal yajuzu lisyakhsi tazhizu kafanihi qabla al-maut. Artinya seperti itu. Bolehkah seseorang dia menyiapkan kain kafan sebelum dia meninggal dunia? Misalkan Mas Jul ya, dari sekarang udah siap nih beli 3 kain, sudah siap. Ya, disimpan dia. Tahu istrinya, Mas ini buat apa Mas 3 kain? Ini buat kalau aku mati. Ya, ini baju khusus ini. Jadi sudah disiapkan, Pak. Maka di sini disebutkan itu boleh. Ya, jadi karena di sini ya dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq, kaffinuni fi thawbai hadaini. Ya, kafani aku dengan 2 kain ini, dengan 2 baju ini. Artinya dia sudah siapkan dulu, dia sudah punya baju itu. Maka ini boleh menyiapkan sesuatu, menyiapkan kain kafan sebelumnya. Sebelum dia meninggal dia sudah menyimpannya, maka itu boleh. Itu satu perkataan dari, kita simpulkan dari perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Ibnu Majah dari Sahal bin Sa'ad, anna imra'atan ja'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Jadi ada seorang perempuan, Sahal bin Sa'ad dia menceritakan, ada seorang perempuan dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bi burdah. Apa itu burdah? Burdah itu kain selimut, semacam bukan jubah, apa ya? Pernah lihat Imam Masjidil Haram
ya, ataupun waliul ahd, ya, pegawai-pegawai ataupun pejabat-pejabat sana. Ya, biasanya gubernur, menteri itu gamis, terus ada ini yang warna hitam atau warna apa itu ya. Ataupun misalkan Imam Masjidil Haram itu biasanya pakai baju kebesaran. Itu namanya burdah. Ya, kurang lebih kayak selimutnya lah. Padahal sudah menutupi itu gamis itu sudah panjang, di atas mata kaki sudah sampai di atas mata kaki udah panjang, tapi ditambah itu. Itu semacam itu burdah. Semacam kain selimut. Dia datang membawa burdah mansujatin. Bi burdatin mansujatin fiha hasyatuha. Pinggirnya itu sudah terjahit, pinggir-pinggirnya sudah dijahit. Jadi seperti ini sudah dijahit ya, pinggir-pinggirnya. Qalat nasajadtuha biyadi faji'tu liaksuwakaha. Jadi perempuan ini dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini kain burda sudah saya jahit dengan tangan saya sendiri. Aku datang untuk engkau pakai wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Fa akhadaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, ya, semacam hadiah lah. Perempuan dia membawa kain yang sudah dia jahit sendiri, kemudian dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada Rasulullah ya, mungkin sebagai hadiah. Lalu Rasulullah mengambilnya kain burdah itu, kain selimut itu. Ya, muhtajan ilaiha, karena memang Rasulullah butuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh. Fa kharaja ilaina wa innaha izaruhu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami menemui para sahabatnya, dan kain itu dipakai izar, ya, kayak disarungkan seperti ini, disarung ya, dipakai kayak sarung karena memang dia selimut. Fahassanaha fulan. Lalu ada salah seorang sahabat, ya, namanya tidak disebutkan di sini. Fahassanaha, dia mengatakan atau memujinya. Hassanaha itu artinya hasan ya, bagus gitu. Artinya memujinya. Bagus banget ini kainnya wahai Rasulullah gitu kan. Memuji kain itu yang dihadiahkan oleh seorang perempuan. Faqala iqsiniha ma ahsanaha. Lalu dia, si laki-laki ini, salah seorang sahabat ini, dia meminta kepada Rasulullah, "Rasulullah, boleh saya pakai? Apa yang itu bagus banget, boleh enggak saya pakai?" gitu. Lalu kemudian sahabat yang lain, "Ma ahsanta labisahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa 'alimta annahu la yuraddu." Luar biasa ini ya. Jadi sahabat yang lain menegur si fulan ini. Seorang sahabat ini ditegur, "Kenapa engkau memuji kain atau pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara Rasulullah sangat butuh terhadap pakaian itu. Lalu engkau memintanya pakaian itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak ketika dimintai sesuatu." Jadi Rasulullah baru dapat hadiah bagus gitu, kain burda, kemudian ada yang memuji dan diminta, "Saya pengen pakai," gitu ya, salah sahabat. Yang lain negur. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak pernah menolak ketika diminta. Luar biasa. Lalu kemudian orang tadi si fulan itu dia mengatakan, "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasuha." Demi Allah, aku meminta kain itu adalah untuk dipakainya. Demi Allah, ma sa'altuha li albasiha. Demi Allah, aku tidak meminta itu untuk aku pakai. Jadi maksud ketika dia mengatakan iksiniha ma ahsanaha, ya, pakaikan aku dengan kain kafan itu yang bagus itu wahai Rasulullah, itu kata si fulan itu, demi Allah saya meminta kain itu bukan untuk aku pakai. Innama sa'altuhu litakuna kafani. Aku meminta kain itu untuk aku jadikan kain kafan untukku. Qala Sahal. Kemudian yang meriwayatkan hadis ini, Sahal mengatakan fakanat kafanuhu. Lalu memang benar kain itu nanti menjadi kafan untuk si fulan. Ya. Ketika fulan ini meninggal dunia, betul-betul atau benar-benar kain itu menjadi kafannya. Artinya apa? Di sini terbukti. Ya. Yang satu jelas bahwa sebelum kita menyimpulkan ini, ada satu nilai, satu pelajaran bahwa ini menunjukkan
bahwa Nabi betul-betul ketika diminta sesuatu tidak pernah menolak. Luar biasa ini ya. Sampai masalah kain kafan. Tadi komisnya diminta oleh putranya Abdullah bin Ubay, diberikan untuk kain kafannya. Lalu kemudian Nabi dapat hadiah yang dipakai untuk selimutnya. Ada sahabatnya minta, diberikan. Nah, padahal itu bukan untuk dipakai, tapi disimpan kemudian untuk kain kafan kalau meninggal. Ternyata betul-betul itu menjadi kain kafan. Inilah di antara akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menjadi pelajaran bagi kita di tengah-tengah pelajaran ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menolak untuk diminta. Luar biasa, ya, luar biasa. Makanya dalam riwayat Bukhari ini disebutkan bahwa masu'ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an syai'in qattun faqala la. Luar biasa ya. Disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta tentang sesuatu qattun, tidak pernah sama sekali. Jadi kalau ada tambahan qattun itu sama sekali. Ya, kalau masu'ilan Nabi an syai'in faqala la, bisa jadi suatu saat dia diminta lalu kemudian dia menolak. Tapi di sini ada tambahan qattun untuk menegaskan tidak pernah sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta sesuatu dia mengatakan tidak. Luar biasa. Sampai ada kisah itu di mana satu kaum itu semuanya masuk Islam gara-gara kasus ini ya, atau gara-gara peristiwa ini. Ada seorang kepala suku datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Nabi itu punya kambing. Ya, ini lagi ramai kambing katanya. Mau pada pelihara kambing mengikuti sunnah Nabi. Ya. Nabi punya kambing di antara dua jabal, di antara dua gunung. Artinya kambingnya banyak banget, memenuhi satu lembah. Datang kepala suku, dia belum masuk Islam. Lalu kemudian dia meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak disebutkan apakah dia memang ngetes. Ya, pernah dengar masuk ilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an syai'in qattun faqala la, gitu kan? Apa dia ingin ngetes Nabi bahwa Nabi diminta sesuatu tidak pernah menolak? Wallahu alam, tidak disebutkan. Yang jelas kepala suku itu datang, Nabi punya kambing yang jumlahnya memenuhi satu lembah, lalu diminta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ambil semuanya kambing-kambing itu yang sebanyak satu lembah, bawa pulang ke kaummu. Lalu kemudian si kepala suku ini pulang, ya, lalu dia mengatakan kepada kaumnya, kepada sukunya, dia mengatakan, ayya qaumin aslimu, wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semuanya. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti 'ata'an ma yakhuful faqr. Demi Allah, aku telah mendapati Muhammad, dia memberikan sesuatu yang dia tidak takut fakir sama sekali. Artinya satu lembah diberikan semua, berapa itu jumlahnya tidak disebutkan di situ ya. Kalau satu lembah itu dipenuhi dengan kambing-kambing, maka luar biasa. Sampai satu kaum kemudian dia masuk Islam gara-gara Nabi SAW memberikan semua permintaan dari kepala suku itu sebanyak satu lembah berisi kambing. Ya. Bahwa kemudian satu kaum itu masuk Islam semuanya. Ya. Maka kemudian ada satu syair, ini menarik ini, satu syair menguatkan atau menegaskan kembali tentang hadis ini. Ma qala la qattun illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'am. Luar biasa kan? Ini indah sekali ini, menceritakan atau menjelaskan bagaimana akhlak Nabi. Ma qala, tidak pernah Nabi mengatakan la qattun, ma qala la qattun, tidak pernah Nabi sekalipun mengatakan tidak, illa fi tasyahhudihi, kecuali ketika dia tasyahud. Nah, luar biasa kan? Ternyata penyair ini dia menyelidiki Nabi SAW. Pernah nggak Nabi mengatakan la, gitu kan? Tidak, terkait masalah ini, pemberian itu. Nah, dia mengatakan tidak pernah Nabi SAW sama sekali mengatakan la, kecuali fi tasyahudihi, kecuali ketika tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika itu Nabi mengatakan la ilaha illallah. La, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Laula tasyahudu kanat la'uhu na'am. Kalau andai tidak ada tasyahud,
andai tidak ada tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, at-tahiyatu lillah dari pertama kemudian sampai ke syahadat asyhadu an la ilaha illallah, ya, sampai di situ. Laula tasyahud, kalau tidak ada tasyahud, fakanat la'uhu na'am. Andai Nabi mengatakan la, itu artinya na'am. Andai Nabi mengatakan tidak, itu maksudnya adalah iya. Wah, luar biasa. Andai Nabi mengatakan iya, andai Nabi mengatakan tidak, itu artinya iya. Ya, misalkan, Pak, saya boleh minta kopinya. Oh, enggak boleh. Artinya boleh itu. Kalau ngomong enggak boleh, artinya boleh. Sampai segitunya itu penyair. Nah, boleh saya ambil motornya gitu. Oh, enggak boleh, ini motor bagus, ini milik saya. Artinya boleh itu. Boleh diambil. Itu. Kalau bukan karena ada la dalam tasyahud itu, fakanat la'uhu na'am. Arti la tidak itu artinya adalah iya. Arti enggak itu artinya adalah iya. Itu ya. Luar biasa ini Nabi SAW. Ya, dari sini hadis ini ya kesimpulannya bahwa ketika si fulan itu mengambil baju atau kain selimut dari Nabi SAW, itu bukan untuk dipakai semata-mata, tapi adalah untuk diambil, disimpan, adalah untuk sebagai kain kafannya. Maka menyediakan kain kafan sebelum dia meninggal dunia, hukumnya itu boleh. Ya. Supaya nggak repot-repot gitu ya, mungkin, maka silahkan sediakan dari sekarang. Biasanya kan ribut kalau ada kalau ada orang meninggal dunia, ribut biasanya. Kenapa? Meninggalnya misalkan mendadak pagi-pagi, semuanya sudah kalang kabut. Kakaknya, adiknya, istrinya, saudara-saudaranya udah bingung. Nah, akhirnya gimana nih kain kafannya? Kacau biasanya seperti itu. Biasanya ada yang tertinggal ya. Atau setidaknya kita gerusu-gerusu, gugup gitu ya, tergesa-gesa untuk menyediakannya. Andai itu mau disiapkan dari sekarang, maka itu tidak mengapa. Tidak mengapa, silahkan. Artinya boleh disimpulkan dari beberapa hadis Nabi SAW. Yang terakhir, ya kemarin kalau tidak salah disinggung tentang masalah ketika umroh, ya ketika ihram, haji maupun umroh. Nah, mungkin ada yang bertanya dari ibu-ibu ya, dari perempuan. Karena kain ihramnya kan berbeda laki-laki dengan perempuan. Nah, bagaimana kalau perempuan yang meninggal? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Sementara di dalam hadis itu tidak boleh ditutup kepalanya. Ya. Tidak boleh. Wala tukhammiru ra'sahu wala wajhahu. Kepala sama wajahnya tidak boleh ditutup. Nah, bagaimana kalau perempuan? Perempuan yang meninggal dunia, bagaimana? Katanya kalau orang ihram, orang lagi haji atau umrah meninggal dunia, kain kafannya adalah kain ihramnya yang dia pakai. Maka seperti hadis Nabi, bahwa yang menjadi kain kafannya bagi perempuan yang dia masih ihram adalah kain ihram yang dia pakai. Lalu kain ihramnya seperti apa? Mungkin masih agak bingung yang belum haji maupun umrah. Kain kafannya seperti mukena, sama seperti untuk sholat itu. Jadi seperti orang pakai mukena seperti itu. Karena orang haji perempuan tidak boleh ditutup, tidak boleh pakai cadar. Ya. Tidak boleh pakai cadar, tidak boleh pakai kaos tangan. Ya. Jadi untuk perempuan kalau dia meninggal dunia ketika ihram, ketika masih ihram, haji maupun umrah, maka kain kafannya adalah baju ihram yang dia pakai. Sekarang sudah ada khusus ya, perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang menyediakan itu khusus ya. Pernik-pernik haji sudah ada kain ihramnya. Untuk perempuan itu secara umum seperti mukena, warnanya putih. Mungkin masalah harga beda-beda tergantung kualitasnya. Yang jelas warnanya putih seperti mukena. Ada yang mungkin potongan gitu ya, atas sama bawah seperti itu. Maka pakai seperti itu sudah apa adanya. Lalu wala tukhammiru ra'sahu, karena dia perempuan, wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya, artinya selain yang bukan auratnya. Kalau bagian kepala yang auratnya maka itu ditutup. Jadi memaknai wala tukhammiru ra'sahu, jangan tutup kepalanya itu adalah yang bukan bagian dari auratnya. Berarti rambut itu adalah auratnya, bagian telinga sini adalah auratnya. Sini belakang, leher adalah auratnya. Maka itu ditutup seperti ketika dia memakai mukena, ya, memakai mukena, seperti itulah dia dipakaikan kain kafannya apa adanya. Lalu kemudian mukanya tidak perlu ditutup ya.
Wala tukhammiru wajhahu. Itu tidak boleh ditutup. Jadi tidak perlu dibungkus lagi, tidak perlu. Hadza wallahu a'lam. Ini beberapa perkara yang terkait dengan mengkafani jenazah. Ya, jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa mengkafani kain jenazah itu simpel sekali, sederhana sekali, warnanya putih, tidak berjahit, ya, secara umum khusus untuk laki-laki. Adapun ketika ihram maka perempuan berjahit karena auratnya dia lebih kuat, lebih banyak. Maka dia dikafani apa adanya. Tapi secara umum bukan dalam keadaan ihram, dia meninggal dalam keadaan normal seperti ini, misalkan kondisi seperti bukan ihram, maka dia laki-laki dan perempuan sama. Andai dia mau memakai 5 lapis maka itu boleh, tapi yang jelas itu simpel sekali, berwarna putih, tidak berjahit secara umum. Lalu kemudian cara memakaikannya seperti yang sudah kita praktekkan. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami sehingga kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengkafani orang-orang yang meninggal di sekitar kita, mungkin orang-orang yang kita cintai dari keluarga kita, atau ketika kita diminta oleh orang lain untuk mengkafani maka kita tidak perlu ragu-ragu, ya, tidak perlu ragu-ragu, ya, bagaimana cara mengkafaninya. Kita sampai syuruk, ya, supaya kita dapat pahala syuruk nanti sholat syuruk. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Nanti kita lanjutkan ke bab mensolatkan jenazah, ya, bab mensolatkan jenazah. Ya, monggo Pak Iding. Ketika kita membuka tali ikatan kafan, itu biasaannya tidak hanya talinya aja yang dicopot, bahkan kafannya itu juga dibuka dan telapak kakinya. Itu memang ada dasarnya apa tidak? Ya, biasanya kalau di makam itu, ya, ketika mengkuburkan itu bukan sekedar tali kain kafannya dibuka, ya. Setelah dihadapkan ke kiblat, ini miring ke sebelah kanan, kan tali simpulnya di sini, kemudian dilepas. Biasanya bagian bawah dibuka, kemudian mukanya dibuka. Itu apakah ada dasarnya? Itu ada atharnya, tapi khusus muka, ya. Kalau kaki saya belum membaca itu ada atau tidak, ya, belum saya ketahui. Tapi kalau muka itu ada. Jadi ada sahabat yang dia meminta supaya ketika dikuburkan itu supaya ini menempel ke tanah, ya, dibuka mukanya kemudian ditempelkan ke tanah, ya. Untuk menempelkan hidung sama pipinya ke tanah otomatis kan dengan membuka kain kafan itu, ya. Jadi cukup dibuka mukanya saja, tidak perlu dibuka semuanya, ya. Cukup mukanya karena pengen ditempelkan ke tanah hidung sama pipinya. Maka ini berdasarkan athar yang tadi bahwa kain tali itu dibuka berdasarkan athar, maka ini pun boleh menempelkan hidung kemudian pipi ke tanah. Boleh. Itu boleh. Tapi untuk kaki wallahu alam, saya belum mendapati ada athar yang menjelaskan itu. Tapi andai itu dilakukan bagaimana? Maka saya memilih tidak perlu, ya, tidak perlu dibuka sampai kakinya kelihatan, nggak perlu. Jadi cukup dibuka talinya saja, tali semua yang atas itu yang katanya tali pocong sama kaki itu semua dibuka, dilepas, ditaruh di situ, dilepas seperti biasanya. Artinya apa? Itu ya secara normalnya katanya kalau jenazah itu nanti hancur gitu kan. Proses penghancurannya itu kan dia akan mengembang dulu, mengembang gitu. Ya, mengembang. Nah, supaya katakanlah mungkin tidak meledak gitu ya. Tidak meledak. Jadi proses pembusukannya itu supaya rapi. Nah, katanya kalau pembusukan itu kan mengembang, kalau diikat itu kan otomatis ya seperti itu. Kalau diikat dikhawatirkan meledaklah. Ya, jadi ada beberapa kasus
kuburan ambles gitu. Oh itu lagi diadab dan semacamnya. Wallahu a'lam ya, kita nggak tahu apa yang di dalamnya. Tapi yang jelas di antara tujuan melepas kain tali kain kafan itu adalah karena fungsinya sudah selesai. Fungsinya sudah selesai. Lalu kemudian nanti kita sampai ketika jelasnya ya, ketika sampai bab menguburkan. Bagaimana kita cara menguburkan jenazah. Maka di situ disebutkan beberapa asar, boleh kita membuka wajahnya kemudian menempelkan hidung dan pipinya ke dalam tanah. Ya. Itu, wallahu a'lam. Ya, yang jelas ini untuk mukanya boleh, tapi untuk kakinya maka tidak perlu. Ya, tidak perlu. Sekalipun itu bukan, misalkan perempuan kaki itu bukan aurat, telapak kaki itu bukan aurat. Ya. Tapi kalau yang ini biasanya kan yang di bawah itu sebagian bukan mahramnya biasanya, maka tidak perlu. Ya, tidak perlu itu. Jadi cukup dibuka mukanya. Andai tidak dibuka juga tidak masalah. Jadi ini bukan sebuah larangan keharaman di situ atau yang makruh, tidak. Wallahu a'lam. Yang jelas boleh dibuka untuk mukanya, boleh juga tidak dibuka. Yang jelas tali kain kafannya kalau bisa dilepas, karena fungsi tali kain kafan setelah jenazah masuk ke liang lahat itu sudah selesai. Ya. Demikian, insyaallah kita nanti lanjutkan pada kesempatan yang lain. Yang jelas kalau kita langsung terjun di masyarakat itu ada beberapa hal yang menjadi catatan bagi kita. Ya, setelah kita pelajari ada beberapa hal. Misalkan waktu ayahnya Mas Hendra itu ketika mensolatkan itu, ya, karena kan awalnya kita diminta, tapi karena sudah keduluan Pak Kayyim itu, akhirnya ada sedikit yang baru ini. Saya dapatkan ini baru. Ya, wah ini baru ini. Sampai saya kecil di kampung saya nggak ada. Ini saya baru tahu di sini. Jadi ketika disolatkan itu, kepalanya itu di sebelah sebelah kiri ya. Kita menghadap kepalanya sebelah kiri. Umumnya kan kepala sebelah kanan. Kepala sebelah kiri. Ayahnya kan laki-laki di sebelah kiri. Katanya Allahumma firlaha, Allahumma firlahu. Itu dalilnya gitu. Ya. Oh gitu ya, gitu saya baru. Bagaimana cara menyimpulkan Allahumma firlaha, Allahumma firlahu gitu. Jadi sebelum sholat, karena kita gelombang pertama itu, sebelum itu dia menjelaskan gitu. Jadi kepalanya di sini. Waktu itu imamnya Pak Iding. Setelah selesai tadi kepalanya di sini. Masa gitu. Kepalanya di kaki gitu. Ini gimana, sah nggak sholatnya? Nah, nanti dijelaskan ketika kita bahas tentang meletakkan posisi jenazah. Ya, ketika hendak disolatkan, apakah boleh terbolak-balik? Apakah harus di sebelah kanan? Posisi kita kalau laki-laki di mana, perempuan di mana? Apakah itu saklek harus wajib? Kalau perempuan di tengah, laki-laki di pas kepalanya. Kalau misalkan kita sholat lupa, dia laki-laki kita sholatnya di tengahnya gitu. Misalkan kita tiba-tiba, monggo Pak jadi imam, kaget gitu. Ini laki-laki perempuan? Laki-laki gitu. Jenazahnya laki-laki, bapak-bapak gitu. Karena kita tiba-tiba suruh jadi imam, kadang kaget blank. Kalau laki perempuan berdirinya di mana ya gitu kan. Kadang kan lupa Pak kalau mendadak seperti itu. Diminta mendadak itu di mana ya? Wis lah asal sholat nih. Yang penting di depan jenazah, bukan di luarnya gitu ya. Apalagi jenazahnya di belakangin. Nah, itu harus dipelajari itu. Nah, itu nanti dijelaskan. Yang jelas ini ada hal yang baru yang menarik ya. Allahumma firlaha, Allahumma firlahu. Nah, cara menyimpulkannya ini gimana gitu. Ya itu ada itu ya. Yang menyimpulkan seperti itu. Ini karena ini perlu kita pelajari dasar-dasarnya. Mungkin kalau tidak ada hadisnya, ada enggak asarnya dari para sahabat? Kalau ada itu bisa menjadi landasan bagi kita. Kalau tidak ada, maka tidak perlu ragu-ragu kita ribet-ribet ya menafsirkan Allahumma firlaha, Allahumma firlahu dan semacamnya, enggak perlu ya. Enggak perlu. Demikian, hadza wallahu a'lam. Kita lanjutkan kepada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.